Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Bu. sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kalau begitu silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Berta, apakah hadir? Hadir, Bu. Dinda? Hadir, Bu. Haki? Hadir, Bu. Fitria? Hadir, Bu. Nataliena? Hadir, Bu. Yunika? Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir semua. Karena ini masih pagi, Ibu harap kalian semangat ya belajarnya. Dan Ibu ada sedikit motivasi nih untuk kalian. Jadi dulu waktu Ibu seumuran kalian, waktu Ibu SMA, itu mendapatkan kata-kata motivasi dari guru kimia Ibu, yaitu bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Jadi Ibu harap kalian juga mampu mengaplikasikannya sekarang. Kalian harus selalu semangat ya dalam berproses. Apakah kalian bisa semangat untuk pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Bisa, Semangat, Bu. semangat, Bu. semangat. Bisa, Bu. Oke, baik. Apakah semuanya juga sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Sudah, Bu. Sudah Siap, Bu. dong. Jika sudah siap, coba kalian buka semua videonya, lalu tunjukkan alat tulis kalian. Coba Yunika tunjukkan alat tulisnya. Ini, Bu. Oke, baik. Siap. Wah, Yunika memang sudah siap ya. Dan semuanya juga terlihat sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Oh iya, Ibu tadi pagi sudah memberikan bahan ajar dan LKPD yang akan digunakan untuk pembelajaran hari ini. Apakah semuanya sudah mendownload filenya? Sudah di-download, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas sedikit mengenai materi yang telah kita pelajari di pertemuan kemarin. Apakah dari kalian ada yang masih ingat materi apa yang kemarin kita pelajari? Saya, Bu. Ya, bagaimana? Pertemuan kemarin itu membahas tentang gugus fungsi. Oke, betul sekali Fitri. Coba ada yang masih ingat tidak gugus fungsi apa saja yang kita pelajari kemarin? Saya, Bu. Ya, Gugus fungsi yang kita pelajarin kemarin itu ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, sama halida, Bu. sangat tepat Dinda. Jadi pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai gugus fungsi, yaitu ada alkohol, eter, aldehida, keton, asam karboksilat, ester, dan halida. Coba Haki, rumus dari gugus fungsi alkohol itu apa? Rumusnya ROH bukan ya, Bu? Ya, betul sekali Haki. Nah, jadi gugus fungsi yang telah kita pelajari akan dipelajari lagi di materi hari ini, yaitu mengenai materi benzena dan senyawa turunannya. Nanti gugus fungsi tersebut akan direaksikan dengan benzena dan kemudian menghasilkan senyawa-senyawa turunan benzen. Jadi pertemuan kita hari ini akan membahas mengenai materi benzena dan turunannya. Nanti Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait materinya, kemudian nanti kalian secara berkelompok melakukan diskusi untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Baik, kalau begitu Ibu coba share screen materinya ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu lanjut ya. Nah, materi hari ini kita akan membahas mengenai senyawa benzena dan turunannya. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis struktur dan tata nama senyawa benzena dan turunannya.
Kedua, peserta didik dapat memprediksi struktur dan tata nama senyawa benzena dan turunannya. Ketiga, peserta didik dapat membenarkan dengan tepat struktur dan tata nama benzena dan senyawa turunannya. Nah, benzena ini kita nanti akan membahas mengenai struktur, sifat, tata nama, reaksi, dan kegunaan. Akan tetapi pada hari ini kita hanya akan membahas mengenai struktur, sifat, dan tata nama. Sedangkan untuk reaksi dan kegunaan, kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai struktur dari senyawa benzena. Yaitu pada tahun 1825, seorang ilmuwan bernama Michael Faraday berhasil mengisolasi benzena dari gas dan memberinya nama hidrogen bikarburat. Akan tetapi Faraday ini belum mampu menggambarkan secara pasti bagaimana rumus dan struktur dari senyawa benzena. Kemudian pada tahun 1833, seorang ilmuwan Jerman berhasil membuat benzena melalui distilasi asam benzoat dan kapur. Nah, untuk reaksinya kita lihat di sini, ada asam benzoat direaksikan dengan kalsium oksida, dengan bantuan panas menghasilkan benzil dan kalsium karbonat. Nah, benzena di sini dinamai dengan benzil dengan rumus C6H6. Namun, rumus kimia C6H6 ini tidak sesuai dengan kesepakatan ilmuwan bahwa atom C dapat mengikat 4 atom H lainnya dan atom H dapat mengikat 1 atom lainnya. Kemudian, tahun 1872, seorang ilmuwan bernama Kekulé mengusulkan struktur benzena. Menurut Kekulé, benzena mengandung 3 ikatan tunggal dan 3 ikatan rangkap yang posisinya berselang-seling. Nah, kita lihat di sini terdapat rumus benzena yang dikemukakan oleh Kekulé ya, bahwa benzena memiliki rumus C6H6 dengan strukturnya yaitu berupa siklik 6 yang memiliki 3 ikatan tunggal dan 3 ikatan rangkap yang berselang-seling. Nah, selanjutnya yaitu bahwa ikatan rangkap pada senyawa benzena dapat berpindah-pindah atau mengalami resonansi. Nah, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu gejala resonansi? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Wah, semuanya belum tahu ya. Baik, kalau begitu coba kalian cari di internet mengenai apa itu gejala resonansi dalam kimia. Baik, Ibu kasih waktu 1 menit ya. Baik, Bu. Ibu, saya sudah menemukan pengertian dari gejala resonansi. Ya, bagaimana Berta? Dalam kimia, resonansi atau mesomerisme merupakan penggunaan 2 atau lebih struktur Lewis untuk menggambarkan molekul tertentu, Bu. Baik, apakah ada jawaban lain? Coba Nataliana, apakah sudah menemukan apa itu resonansi dalam kimia? Saya sudah menemukan, Bu. Jawaban saya seperti yang Berta jelaskan. Baik, kalau begitu. Jadi, benar jawaban Berta tadi ya, bahwa resonansi atau mesomerisme merupakan penggunaan 2 atau lebih struktur Lewis untuk menggambarkan molekul tertentu. Nah, dalam struktur benzena itu terdapat penggunaan 2 atau lebih struktur Lewisnya. Baik, Ibu lanjutkan ya, bahwa gejala resonansi pada benzena ini disebabkan oleh adanya 1 elektron bebas pada orbital P. Elektron bebas ini berasal dari sisa valensi C, yaitu 4 dikurangi jumlah elektron yang digunakan untuk berikatan dengan 2 atom C lain dan dengan 1 atom H lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini gambar dari orbital P pada benzena. Keadaan tumpang tindih pada orbital P menyebabkan adanya awan elektron yang terdelokalisasi. Delokalisasi elektron ini membuat ikatan molekul benzena menjadi stabil. Delokalisasi elektron yang berbentuk lingkaran itu merupakan ciri khas senyawa aromatik yang membedakan dengan senyawa siklik lainnya. Nah, di sini terdapat gambar yang menjelaskan gejala resonansi pada benzena, yaitu terjadi perpindahan ikatan rangkap. Oke, selanjutnya. Nah, di sini yang bergerak ini itu menggambarkan bahwa ikatan rangkap pada senyawa benzena itu dapat berpindah-pindah atau yang disebut dengan gejala resonansi. Dan di sini juga terdapat struktur benzena versi sederhananya dan yang ini adalah versi kompleksnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifatnya. Nah, untuk benzena sendiri itu dia merupakan senyawa aromatik yang berwujud cair yang tidak berwarna. Lalu dia juga mempunyai titik didih 80 derajat Celcius, dia bersifat nonpolar dan tidak larut dalam air,
mudah terbakar, dan merupakan pengisapan uap benzena menghambat pembentukan sel darah merah, mudah mengalami reaksi substitusi, tidak memperlihatkan ketidakjenuhannya, dan yang terakhir tidak melunturkan warna air bromin. Apakah sampai sini kalian semua sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Baik. Bu. Oh, oke. Baik, karena sudah paham, Ibu lanjut ya. Nah, di sini ada kuis nih. Coba manakah struktur benzena yang tepat? Struktur 2 bukan, Bu? Struktur Oke. 2, Bu. Oke, Haki dan Fitri, makasih. Kalau Dinda, coba manakah struktur benzena yang tepat? Struktur 2 juga, Bu. Kalau Yunika, pilih struktur yang mana? Yang kedua juga, Bu. Alasannya apa kamu memilih struktur yang kedua? Karena struktur yang kedua itu memiliki rumus C6H6 yang berbentuk siklik dan juga memiliki 3 ikatan rangkap dan 3 ikatan tunggal yang berselang-seling, Bu. Nah, selain itu struktur seperti itu merupakan struktur dari benzena. Baik, betul sekali Yunika. Terima kasih ya, semuanya juga sudah menjawab benar. Jadi, struktur benzena yang tepat adalah ada pada nomor 2 yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Kekulé. Sebagaimana yang telah Ibu jelaskan tadi bahwa Kekulé menggambarkan rumus kimia dengan rumus C6H6 dengan struktur yang berupa cincin, yaitu siklik 6 dengan 3 ikatan tunggal dan 3 ikatan rangkap yang berselang-seling. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata nama benzena dan senyawa turunannya. Nah, untuk tata nama senyawa benzena dan turunannya, kita akan simak video berikut ya. Kita pelajari dulu tata nama dengan satu substituen. Anggap aja satu substituen itu adalah cabang gitu ya. Dalam sistem penamaan Yupak, cincin benzena dianggap sebagai induk, sama seperti rantai terpanjang dalam alkana. Gugus-gugus fungsi lain yang terikat pada benzena itu dianggap sebagai cabang dan ditulis di awal. Oke, contoh seperti ini ya. Jadi ini adalah rantai utamanya dan ini adalah rantai cabang. Nah, sesuai dengan aturan tata nama materi sebelumnya, cabang kan ditulis dulu ya. Nah, ini namanya adalah nitro. Jadi nitrobenzena. Jadi namanya nitrobenzena. Terus misalkan seperti ini. Nah, ini adalah cabang. Ini adalah rantai induknya. Jadi ini namanya adalah bromobenzena. Terus berikutnya seperti ini. Nah, ini adalah namanya, ini cabang ya. Masih ingat apa namanya? Kalau C-nya 2 berarti adalah etil ya. Jadi ada metil, etil. Oke, lanjut. Jika yang tadi substituennya sama, sekarang bagaimana kalau substituennya berbeda? Nah, penomorannya juga ada aturannya, yaitu yang berhak mendapat nomor pertama itu didasarkan pada urutan sebagai berikut. Persis seperti yang tadi ya. Jadi nomor atau substituen yang terletak di sebelah kiri harus berhak mendapat nomor paling kecil. Biar paham, kita coba memberi contoh. Di sini ada NO2, NO2, NO2. Di sini ada CH3. CH3 tadi itu adalah alkil, simbolnya adalah R. R melawan NO2. Nah, R ini berada di sebelah kiri daripada NO2, maka R harus mendapat nomor paling kecil alias nomor 1 gitu ya. Nah, berarti ini dijadikan sebagai rantai induknya. Nah, ini struktur ini masih ingat kalau ininya CH3 itu adalah namanya toluena ya. Jadi namanya toluena. Berarti namanya adalah cabang didahulukan. Jadi nomornya 246 2,4,6 trinitrotoluena. Nah, ini adalah merupakan bahan dasar pembuatan bom atau dinamit ya. Biasanya disingkat dengan TNT. TNT nama lain dari trinitrotoluena. Contoh yang lain, nah seperti ini bromida golongan halogen melawan NH2. Nah, NH2 terletak di sebelah kiri daripada golongan halogen. Berarti ini dijadikan sebagai rantai induk. Kita awali dari nomor 1 dari NH2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2, 4, 6 tribromo anilina atau anil.
Baik, untuk pembahasan tata nama benzena dan turunannya sudah selesai. Apakah sampai sini semuanya sudah paham? Bu, saya masih bingung bagaimana cara menentukan penamaan benzena dengan dua substituen. Apa boleh diulang kembali, Bu? Ya, boleh sekali. Coba Ibu jelaskan ulang ya mengenai benzena yang memiliki dua substituen. Nah, jadi untuk benzena yang memiliki dua substituen itu memiliki 3 isomer. Yang pertama yaitu ada isomer orto, artinya bahwa substituen tersebut terikat pada atom C nomor 1 dan atom C nomor 2. Yang kedua yaitu ada meta. Kalau meta berarti substituennya itu terikat pada atom C nomor 1 dan atom C nomor 3. Selanjutnya yaitu ada para. Kalau para berarti substituennya itu terikat pada atom C nomor 1 dan atom C nomor 4. Nah, jika substituennya itu sama, misalkan benzena yang terikat dengan F dan F, itu kan substituennya sama, berarti tidak ada urutan prioritas penomoran. Tapi jika substituennya berbeda, misalkan benzena yang terikat dengan F dan OH, itu kan substituennya berbeda, maka ada urutan prioritas penomoran. Dan untuk urutan prioritas penomorannya, kita lihat di sini, bahwa semakin ke kiri, dia akan bertindak sebagai induk, dan semakin ke kanan, dia akan bertindak sebagai cabang. Nah, untuk contohnya, nah di sini ada benzena terikat pada Cl dan Cl pada nomor 1 dan 2. Karena ini substituennya itu sama, berarti tidak ada urutan prioritas penomoran. Jadi untuk tata namanya yaitu ortodiklorobenzena atau 1,2 diklorobenzena. Dan di sini yang kedua, ada BR dan COOH. BR dan COH ini kan substituen yang berbeda, maka ada urutan prioritas penomoran. Nah, kita lihat di sini. COH ada di sini, sedangkan BR itu kan termasuk halogen ya, jadi ada di sini. Oleh karena itu, COOH dia nanti bertindak sebagai induk, sedangkan BR-nya dia akan bertindak sebagai cabangnya. Apakah Berta sudah paham? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Apakah untuk yang lainnya juga sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Paham, Bu. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Kalian sudah memahami apa itu struktur benzena, bagaimana sifatnya, lalu tata nama senyawa benzena. Kalau begitu, kita lanjut pembelajarannya ya. Jadi selanjutnya kita akan berdiskusi secara berkelompok untuk membahas LKPD yang telah Ibu berikan tadi. Apakah dari kalian ada saran bagaimana untuk pembagian kelompoknya? Bagaimana jika pembagian kelompoknya urut absen saja ya, Bu? Apakah ada saran lain? Bu, kalau sesuai absen ganjil genap bagaimana ya, Bu? Oke, terima kasih Haki dan Nataliana atas sarannya. Apakah masih ada saran lain? Dari saya tidak ada, Bu. Oke, kalau begitu. Baik, tadi ada 2 saran ya. Yang pertama urut absen dan yang kedua menyesuaikan absen ganjil genap. Kalau kita gabung kedua saran menjadi urut absen namun sesuai bilangan ganjil genap bagaimana? Jadi nanti absen 1 dengan absen 3 dan absen 2 dengan absen 4. Apakah semuanya setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Baik, kalau begitu. Nanti bisa dibagi menjadi 2 kelompok ya. Ibu sudah siapkan roomnya. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai mekanisme diskusinya. Jadi nanti kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Dan pada lembar kerja peserta didik ini terdapat beberapa tahap yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk tahap pertama yaitu nanti kalian akan membaca sebuah jurnal yang telah Ibu sediakan di sini ya. Ada linknya, nanti kalian baca jurnalnya. Kemudian tahap kedua, itu nanti kalian menuliskan informasi yang kalian peroleh dari jurnal yang kalian baca terkait mengenai materi benzena dan turunannya. Selanjutnya di sini kalian disuruh untuk mencari informasi lain dari internet, boleh, dari buku juga boleh, terkait dengan informasi yang kalian peroleh. Lalu tahap selanjutnya ada data processing, jadi nanti kalian di sini harus menganalisis mengenai informasi yang telah kalian peroleh. Lalu selanjutnya yaitu ada verifikasi atau mencocokkan jawaban kalian dengan sumber belajar yang ada. Dan tahap yang terakhir yaitu memberikan kesimpulan dari apa yang telah kalian lakukan. Apakah sampai sini sudah jelas?
Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, kalau begitu silakan semuanya memasuki room masing-masing ya. Dari hasil penelitian ini didapatkan informasi bahwa analisis standar benzen, toluen, etilbenzen, silen, dan sampel memiliki spesifitas metode yang baik. Dilihat dari pemisahan senyawa BTEX serta senyawa hidrokarbon lainnya, serta hasil fermentasi massa BTEX dan senyawa hidrokarbon lainnya memberikan interpretasi yang spesifik, seperti pada database NIST. Hasil validasi metode lainnya menunjukkan analisis memiliki koefisien korelasi yang memenuhi syarat, yaitu di atas 0,998. Kemudian keterulangan yang memenuhi syarat juga, yaitu persen SBR kurang dari 2, dan nilai batas deteksi dan batas kuantifikasi yang sensitif 0,01 mg per liter hingga 0,05 mg per liter. Ini berarti jurnalnya ngebahas tentang senyawa BTEX kan ya? Benar-benar. Oke, berarti kita langsung ngerjain ke tahap 2 aja nggak sih? Oke, lanjut. Oke, let's go. Bagaimana kelompok 1? Sudah sampai mana diskusinya? Ini Bu, baru mau mengerjain di tahap 2-nya. Oh, kalau begitu apakah kalian sudah paham mengenai jurnal tersebut membahas apa? Sudah Bu, jurnal itu membahas senyawa BTEX, yaitu senyawa benzen, etilbenzen, toluena, dan silen, Bu. Betul sekali kelompok 1. Jadi jurnal tersebut membahas senyawa turunan benzena yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna, yaitu ada senyawa benzen, toluena, etilena, dan silena. Wah, kelompok 1 ini sudah pinter-pinter ya dalam membaca informasi. Apakah ada kesulitan untuk diskusinya? Sudah tidak ada kesulitan, Bu. Alhamdulillah belum ada, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu silakan dilanjutkan diskusinya ya. Baik, Bu. Siap, Bu. Yuk, kita lanjutin ke tahap 2-nya tadi. Ayo. Ayo. Bagaimana diskusinya kelompok 2? Apakah ada kesulitan? Dari kelompok 2 ada kesulitan, Bu. Kami masih bingung cara mengerjakan soalnya. Oh, yang itu. Jadi begini, di situ kan ada struktur, tata nama, lalu ada kolom benar, salah, dan koreksian. Jadi nanti kalian cek apakah namanya sudah sesuai dengan strukturnya. Jika sudah, maka checklist bagian benar, dan bagian koreksinya dikosongkan saja. Tapi jika salah, maka checklist salah, dan coba tuliskan yang benarnya di bagian koreksi. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Oke, kalau begitu silakan dilanjutkan diskusinya ya. Semangat terus. Baik, Bu. Ya, baik, Bu. Ayo, kita lanjutin diskusinya. Ayo, tadi juga udah dijelasin sama ibunya. Langsung aja ya kita ngerjain yang nomor 1. Benar-benar nomor 1 juga itu kayaknya belum tepat deh tata namanya. Iya, kayaknya belum benar. Itu tata nama yang seharusnya itu orto dimetilbenzena atau 1,2 dimetilbenzena. Gimana? Betul. Iya, kayak gitu. Oke, waktu diskusi sudah habis. Silakan masing-masing anak menuliskan hasil analisis dan kesimpulannya di chat komentar ya. Lalu ada perwakilan satu kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya. Kelompok berapa ya yang akan maju? Kelompok 1, Bu.
Oh ya, silakan kelompok 1. Nanti yang dipresentasikan bagian analisisnya saja ya. Iya, Bu. Dua senyawa yang dianalisis yaitu struktur yang terlihat, tata nama IUPAC-nya metilbenzena, nama lazimnya metilmetana atau biasa disebut toluena. Untuk struktur yang kedua, tata nama IUPAC-nya 1,2 dimetilbenzena. Untuk nama lazimnya itu silena. Seperti itu bukan, Bu? Ya, betul sekali. Bagus sekali ya hasil diskusi dari kelompok 1, semua jawaban yang dijawab dengan benar. Oke, kalau begitu karena pembelajaran kita juga sudah habis, Ibu akan memberikan kesimpulan terkait jurnal yang telah kalian diskusikan dan materi yang telah kita pelajari hari ini. Jadi, jurnal yang kalian diskusikan tadi membahas senyawa BTEX, yaitu benzena, toluena, etilena, dan silena. Senyawa tersebut merupakan senyawa-senyawa benzena dan turunannya. Dan untuk materi yang kita pelajari hari ini, tadi kita membahas mengenai benzena ya, yang memiliki sifat yaitu dia merupakan senyawa aromatis, lalu memiliki titik didih 80 derajat Celcius, dia mengalami reaksi substitusi dan bersifat nonpolar. Kemudian tadi juga kita telah membahas mengenai penamaannya ya, atau tata namanya, yaitu ada 3 aturan untuk 1 substituen, 2 substituen, dan 3 substituen. Baik, itulah materi yang telah kita pelajari hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Bu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan meneruskan materi benzena, yaitu membahas mengenai reaksi dan kegunaan dari benzena dan turunannya. Silakan kalian bisa baca-baca terlebih dahulu ya. Oke, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Mari teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Thank you.